Makam dan riwayat sejarah Datu Gadung Syekh Salman Al-Farisi Rantau Kalimantan Selatan. Datu Gadung Rantau, Salman Al-Farisi bin Kadi Haji Mahmud bin Asyah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Menjelang berakhirnya abad 19 tinggallah seorang datu di Bakarangen, sebuah desa di Kabupaten Tapin. Beliau sangat alim tentang ilmu agama dan sangat dihormati oleh masyarakat setempat dan mempunyai beberapa karamat yang telah banyak disaksikan langsung oleh masyarakat. Suatu ketika seorang kemenakan datu dari Marabahan bertandang ke rumahnya. Dari jarinya terlihat cincin bertatahkan intan yang mahal. Seketika terlihat oleh beliau cincin itu, beliau pun meminjamnya. Setelah dilihat beliau, kemudian cincin itu dibuang ke sungai dan beliau katakan bahwa cincin itu jelek. Betapa jengkel kemenakan beliau itu atas perbuatan beliau, namun anehnya setelah selesai salat ternyata cincin tersebut sudah berada di rangkaian tasbih yang ada di tangannya. Kali lain, sedang asyik-asyiknya beliau mengajar murid-muridnya tiba-tiba datang seekor burung yang hinggap di serambi depan rumah beliau. Burung itu terus berkicau lama sekali. Ternyata burung itu membawa berita tentang salah seorang keluarga beliau di Martapura ada yang baru saja wafat. Isi kicauan burung tersebut beliau ceritakan kepada murid-muridnya. Di suatu hari yang sedang hujan lebat beliau pergi bersama muridnya untuk memenuhi hajat seseorang. Ketika beliau pergi dan membuka payung yang sering beliau gunakan, ternyata murid yang mengikuti beliau tidak kebasahan, padahal murid beliau tadi tidak memakai payung. Sejumlah tetamu datang ke rumah beliau, sedangkan tetamu tersebut perlu dihidangkan jamuan, namun oleh istri beliau dikatakan bahwa tidak mempunyai persediaan untuk lauk pauk. Kemudian beliau memasang alat penangkap ikan di tempat tidur beliau, dan ketika diangkat alat tersebut sudah penuh dengan ikan. Di saat air sungai desa Gadung meluap dan membawa kayu besar dan kecil hanyut di aliran sungai tersebut, ketika itu ada sebatang kayu yang sangat besar yang membentang di tengah sungai tersebut. Jika dibiarkan kayu tersebut dapat membahayakan orang. Telah diusahakan oleh orang banyak untuk menyingkirkan kayu tersebut, namun tidak berhasil. Namun dengan berkat karamah yang beliau miliki hanya dengan ujung payung beliau dapat memindahkan kayu tersebut. Suatu saat pernah pula beliau duduk-duduk di pelabuhan sungai Gadung ternyata beliau tengah menunggu keluarga beliau yang akan bertandang ke rumah beliau, padahal keluarga beliau tersebut tidak pernah memberitahukan sebelumnya tentang rencana kedatangannya. Masyarakat dahulu kalau ingin membuat tepung dari beras maka harus ditumbuk dengan halu dilasung. Demikian juga kalau ingin menjadikan beras yang berasal dari padi maka untuk menjadikan beras padinya ditumbuk dilasung. Lasung adalah kayu yang diberi lubang di tengah maka dari lubang itulah dimasukkan padi atau beras kemudian ditumbuk menggunakan halu. Pernah terjadi hari hujan dan lasung berada di tanah terbuka khawatir lasung kehujanan dan lubangnya basah sulit untuk menumbuk beras. Mengangkat sendiri lasungnya cukup berat, maka dipandangi lasung tersebut sambil dibacakan doa oleh Syekh Salman Al-Farisi. Lasung tersebut berjalan sendiri sampai ke bawah kolong rumah karena kolong pada waktu itu tinggi. Demikian juga Syekh Salman Al-Farisi pernah mengadu lasung seperti mengadu sabung ayam yang disaksikan oleh warga sekitar rumah beliau. Wilayah Kalimantan kaya akan hasil buminya berupa barang-barang tambang seperti emas, intan, batu bara, minyak, biji besi dan barang tambang lainnya. Di Kalimantan Selatan mulai dahulu dikenal tanahnya mengandung intan dan batu permata lainnya sebagai perhiasan yang mempunyai nilai dan harga yang tinggi dan banyak diminati oleh masyarakat untuk mencarinya. Bahkan di Kalimantan Selatan banyak mempunyai wilayah atau tempat untuk mencari, mendulang intan, antara lain yaitu di daerah Cempaka, sekarang masuk wilayah Banjarbaru. Sebelum berangkat mencari, mendulang intan biasa masyarakat datang ke tempat-tempat orang alim untuk meminta doa serta izin. Begitu juga masyarakat meminta diramalkan apakah nantinya memperoleh rejeki dengan mendapat hasil ketika mendulang tersebut. Banyak masyarakat yang datang ke tempat Syekh Salman Al-Farisi untuk memeriksakan di mana nantinya lokasi yang cocok dan apakah ada isinya. Syekh Salman Al-Farisi untuk melihat apakah tanah itu berisi intan atau tidak, beliau melihatnya melalui kuku tangan.
Masyarakat yang datang memeriksakan kepada beliau banyak yang berhasil mendapatkan intan waktu mendulang karena beliau memberitahukan tempat dan ciri-ciri lokasi yang akan digali. Syekh Salman Al-Farisi diberi kelebihan oleh Allah bahwa beliau dapat mengetahui kapan beliau akan wafat meninggalkan dunia. Karena beliau diberi kelebihan mengetahui kapan wafatnya, maka beliau dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baik untuk menghadap Allah, dan beliau sebelum meninggal dunia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Datu Gadung yang bernama lengkap Salman Al-Farisi, yaitu seorang ulama yang hidup antara tahun 1279 Hijriah sampai 1350 Hijriah. Atau 1857 sampai 1920 Masehi. Beliau merupakan buyut, cicit dari Datu Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Adapun silsilah beliau adalah Salman Al-Farisi bin Kadi Haji Mahmud bin Asiyah bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ayahnya Kadi Haji Mahmud sebelum kawin dengan Diang dari desa Gadung, Rantau. Beliau sudah kawin dengan Maimunah yang mendapat keturunan 8 orang anak, kemudian kawin dengan Sahari yang memperoleh keturunan 3 orang anak. Setelah Kadi Haji Mahmud kawin dengan Diang yang berasal dari desa Gadung Kecamatan Bakarangen yang melahirkan Syekh Salman Al-Farisi, sehingga anak-anak Haji Mahmud yang seayah berjumlah 12 orang. Adapun saudara tuan guru Syekh Salman Al-Farisi yang sah ada 11 orang, yaitu 1. Aisyah yang menjadi istri Datu Ahmad Balimau. 2. Alimul Alamah Kadi Haji Muhammad Nur di Riau. 3. Alimul Alamah Haji Muhammad Afif yang terkenal dengan sebutan Datu Landak. 4. Alimul Alamah Haji Muhammad Amin. 5. Alimul Alamah Haji Muhammad Akil. 6. Alimul Alamah Haji Muhammad Idris. 7. Alimul Alamah Haji Abdullah. 8. Saadah, nenek tuan guru Haji Zainal Ilmi. 9. Afifah. 10. Anwar. 11. Antai. Datu Gadung dilahirkan pada malam Rabu 25 Safar 1279 Hijriah. Sejak kecil Datu Gadung belajar dengan orang tuanya Kadi Haji Mahmud. Beliau juga mendapat didikan dari saudara-saudara beliau yang bernama Alimul Alamah Kadi Haji Muhammad Nur dan Alimul Alamah Haji Muhammad Amin. Hal ini berbeda dengan kebanyakan anak muda saat itu yang selalu pergi belajar ke dalam pagar Martapura. Dengan orang tuanya itulah Datu Gadung belajar berbagai macam ilmu agama Islam, di antaranya tauhid, fiqh, tasawuf, Quran, hadis dan ilmu-ilmu alat. Demi melihat kemampuan Datu Gadung kecil, orang tuanya mengirim beliau yang saat itu berusia 15 tahunan untuk belajar ke Tanah Suci Makkah guna memperdalam ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari orang tua dan saudara-saudara beliau. Hal tersebut dilakukan karena minat belajar beliau yang sangat tinggi, bahkan ketika belajar di waktu malam beliau disediakan bantal dari kelapa, agar ketika terlelap kepalanya terjatuh dan akan terbangun untuk belajar. Setelah mengaji di Mekah diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan agama yang diperoleh untuk kepentingan umat dan masyarakat dalam mengembangkan syiar Islam. Di Tanah Suci Makkah beliau belajar dari seorang ulama dari Maghribi yang namanya tidak dikenal tentang ilmu falak atau ilmu astronomi, yang dikemudikan hari beliau dikenal sebagai orang yang ahli dalam ilmu falak. Ketika beliau mengaji di Mekah, Syekh Salman Al-Farisi kawin dengan seorang perempuan yang berasal dari Riau, Sumatera dan mendapat seorang anak yang bernama Malik. Setelah beberapa tahun mengaji di Mekah, Syekh Salman Al-Farisi pulang ke tanah air bukan ke Martapura melainkan beliau mengikuti sang istri ke Riau, Sumatera. Cukup lama beliau menetap di Riau bersama istri dan seorang anak laki-laki yang bernama Malik. Kemungkinan beliau di Riau, Sumatera juga mengembangkan syiar Islam dengan memberikan pengajian kepada masyarakat sekitar beliau tinggal. Memang mengenai aktivitas Syekh Salman Al-Farisi ketika beliau berada di Riau kurang mendapat informasi. Tetapi kalau kita lihat beliau adalah orang yang cukup luas ilmu pengetahuan agamanya, tentunya beliau mengembangkan ilmu pengetahuan agama yang beliau miliki. Setelah cukup lama beliau tinggal di Riau membuat beliau rindu akan kampung halaman di Martapura, Kalimantan Selatan. Syekh Salman Al-Farisi pergi ke Martapura untuk menjenguk keluarga beliau yang berada di Martapura.
Ketika pulang ke Martapura, Syekh Salman Al-Farisi tidak membawa istri dan anak satu-satunya yaitu Malik dan mereka tetap tinggal di Riau. Setelah beberapa tahun di Martapura, Syekh Salman Al-Farisi kembali ke Riau untuk mendatangi istri dan anak yang berada di sana. Sesampainya di Riau, alangkah terkejutnya karena istri beliau sudah meninggal, sedangkan anak beliau yang bernama Malik baru saja meninggal dan ketika beliau di sana baru memperingati 7 hari meninggalnya anak beliau. Beliau sangat bersedih atas kepulangan istri dan anak beliau satu-satunya karena tidak mendapat kabar. Hal ini dapat dimaklumi karena cukup sulitnya memberikan informasi dalam menyampaikan berita dikarenakan jaraknya yang jauh. Keadaan yang begitu sedih ditinggalkan oleh istri dan anak tercinta, membuat ingin kembali berkumpul dengan para keluarga yang berada di Martapura. Kesedihan yang diakibatkan meninggalnya istri dan anak, sedangkan beliau sendiri tidak sempat melihatnya karena tidak ada kabar berita yang menyampaikan ketika beliau berada di Martapura, membuat orang tua beliau Alimul Alamah Haji Mahmud dan saudara-saudara beliau menyarankan untuk menjenguk keluarga dari pihak ibu yang berada di Gadung, Kecamatan Bakarangen, Kabupaten Tapin. Berada di Gadung, beliau bukan saja menetap melainkan juga beliau mengembangkan ilmu pengetahuan agama untuk melakukan syiar agama Islam. Syekh Salman Al-Farisi merupakan salah satu ulama yang mengajarkan dan menyebarkan syiar agama Islam di Gadung, khususnya, dan Kabupaten Tapin, umumnya, dengan mengajarkan ilmu yang telah beliau peroleh dahulu dan beliau juga mengajarkan karya-karya datu beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Salah satu karya beliau hasilkan dan sangat berguna hingga sekarang adalah karya beliau tentang kalender pertanian. Hal itu dimungkinkan karena beliau pernah belajar dengan sang ahli ilmu falak, astronomi. Kedatangan Syekh Salman Al-Farisi ke Desa Gadung Kecamatan Sakarangan disambut masyarakat dengan gembira karena kedatangan beliau dapat dijadikan sebagai panutan dan rujukan dalam pengembangan agama Islam. Setelah beberapa tahun menetap di Gadung, Syekh Salman Al-Farisi kawin dengan perempuan dari Gadung yang bernama Ummu Salamah. Hasil perkawinan dengan Ummu Salamah ini telah mempunyai keturunan 2 anak yaitu 1. Al-Alimul Fadil Haji Muhammad yang merupakan salah satu guru dari Alimul Alamah Haji Muhammad Zaini bin Haji Abdul Ghani, guru sekumpul. 2. Hajah Fatimah. Tuan Guru Syekh Salman Al-Farisi kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama Hajah Rahimah dan dikarunia seorang anak yang bernama Al-Alimul Fadil Haji Abdul Qadir yang kemudian wafat di Mekah dan dikuburkan di Malah. Kemudian beliau juga kawin dengan seorang perempuan yang berasal dari Banu Halat yang bernama Maimunah tetapi tidak mempunyai keturunan. Selama puluhan tahun Syekh Salman Al-Farisi mengembangkan syiar Islam di daerah Gadung dan sekitarnya maupun Kabupaten Tapin pada umumnya. Beliau juga sebagai salah satu penyebar Islam di Kabupaten Tapin di samping Tuan Guru Haji Ahmad Barmawi di Pabaungan, Kecamatan Candi Laras Selatan. Banyak murid-murid beliau yang tersebar di Kabupaten Tapin yang kemudian menjadi guru-guru agama di kampung-kampung untuk meneruskan jejak sang guru dalam mengembangkan syiar Islam. Setelah sekian lama beliau mengembangkan syiar Islam di Gadung dan sekitarnya, pada khususnya, dan Kabupaten Tapin, pada umumnya, dan usia beliau yang cukup tua membuat beliau kadang-kadang sakit. Syekh Salman Al-Farisi jatuh sakit dan tidak berapa kemudian beliau menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 9 Zulhijjah 1352 Hijriah. 1931 Masehi. Setelah Isya dengan tenang. Menjelang kewafatan, beliau telah mengetahui saat kewafatannya. Dan ketika dikebumikan daerah sekeliling makam beliau digenangi air, namun ketika liang lahat untuk beliau digali ternyata tempat itu tidak dibasahi air. Syekh Salman Al-Farisi dikuburkan di Gadung sekitar 1 km dari kota Rantau dan di atas kubur dibuatkan kubah, dan sekarang menjadi salah satu tempat tujuan wisata ziarah Kabupaten Tapin.